Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kita masih membicarakan tentang pandemi di Bali dan juga Indonesia, dunia yang masih kita tekankan pada persoalan bagaimana menghadapi pandemi di Bali yang sebenarnya menunjukkan data-data yang cukup mengkhawatirkan. Seberapa mengkhawatirkannya dan mungkin solusi yang bisa kita lakukan bersama-sama ketika memang sepertinya harapan-harapan kita untuk pandemi ini berakhir masih jauh ya. Dan saya akan wawancarai Prof. Gusti Ngurah Mardika, beliau virolog, guru besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yang cukup sering berbicara agak keras dan vokal juga berkaitan dengan bagaimana penanganan pandemi. Kita sapa dulu, Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Lima. Saya seger benar-benar. Ya, sehat ya. Nggih, syukur. Kita masih bersyukur karena sehat. Nggih. Kalau data-data yang Prof mungkin miliki dari penanganan pandemi COVID di Bali ya, kita fokus di Bali, gimana Prof? Apakah ini ada perkembangan yang menggembirakan atau justru semakin mengkhawatirkan gitu bahasanya? Ya, harus saya bilang bahwa sangat mengkhawatirkan. Jadi perkembangannya baik dari jumlah kasus maupun angka kematian dan angka-angka yang lain seperti tingkat hunian rumah sakit, kemudian tingkat deteksi, kemudian yang penting juga adalah tracing. Tingkat tracing itu sangat rendah. Jadi ini data-data yang saya mengkhawatirkan. Misalnya sekarang tingkat kasus masih belum menurun, ya, meskipun nasional sudah mulai signifikan menurun dan konsisten. Tingkat kematian nasional juga sudah konsisten menurun, sudah mulai menurun dan kelihatannya konsisten. Sedangkan di Bali tidak. Ya. Jadi di Bali saya biasanya prediksi puncak nasional itu kita capai itu sekitar 17 Juli 2020, sedangkan puncak kematian nasional itu sudah kita lalui sekitar tanggal 1-2 Agustus 2021. Jadi sudah, tetapi saya biasanya prediksi Bali akan mundur 1-2 minggu dari nasional, tapi ternyata enggak nih. Jadi agak ada fenomena yang aneh yang saya mestinya awal Agustus itu tren kasus sudah sangat menurun, ya. Kemudian tren kematian mestinya sudah mulai agak menurun, tapi per hari ini sama sekali belum kelihatan seperti itu. Jadi masih kelihatan tinggi dan datar di atas. Jadi mengkhawatirkan ya, Prof. Sangat mengkhawatirkan. Saya menggambarkan bahwa saat ini mungkin tanpa kita sadari paling tidak ada 1-2 orang di antara anggota keluarga kita atau anggota teman kerja, teman sekantor yang sudah terpapar dan kemungkinan membawa virus, ya. Itu yang saya kira skenario yang saya anggap sekarang ini situasinya sangat mengkhawatirkan, ya. Jadi mungkin setiap orang di antara kita itu kemungkinan sudah ada yang terpapar, dan yang jelas sekali adalah di dalam satu kompleks misalnya pasti kita sudah semua mengenal ada klaster keluarga, mungkin keluarga yang beranggotakan 6-7 orang, tapi mungkin yang positif sudah 5 atau 4 atau bahkan yang sudah meninggal dunia, ya. Kalau di gang saya sendiri itu paling tidak ada 1 atau 2 keluarga yang sudah bahkan ada yang meninggal dunia. Artinya virus sudah di sekitar kita, sudah sangat dekat dengan kita, ya. Jadi dan sayang sekali dengan kondisi seperti ini, dan rupanya saya baru sadari informasi sebelumnya tracing kita adalah 3-5 orang di Bali, yang diharapkan sampai di atas 8, ya. Tapi rupanya tidak seperti itu. Jadi kita rupanya dikasih PHP ini, pemberi harapan palsu. Itu data nasional itu Bali bahkan per 11 Agustus itu tracingnya hanya 0,334. Jadi artinya dari 10 orang yang positif, yang dicari hanya 3 dari 10 itu. Mestinya kalau mau 8 ya 80 mestinya, ya. Ini juga barangkali ini masalahnya sangat serius. Karena tracingnya di Bali masih sangat rendah, jauh dari standar, ya. Ya, kalau standar PBB 30. 1 orang yang tertular 30 harus 1 orang yang terpapar, 30 orang yang kontaknya harus di tracing dan dideteksi virusnya, tidak hanya ditanya kemudian dideteksi virusnya. Nah, ini barangkali kaitannya dengan kemampuan deteksi yang ada di Bali yang masih sangat terbatas, ya. Ya, kalau target gubernur bilang 8.000 per hari, 8.000 tracing per hari,
tidak bisa lagi manual. Itu mesti harusnya dengan sistem yang lebih otomatis. Artinya kalau pemerintah Provinsi Bali ingin melakukan tracing yang memenuhi standar katakanlah dari WHO, berarti harusnya ada infrastruktur yang memadai itu ya, tapi juga SDM. Nah ini kendalanya di SDM dan infrastruktur kita yang belum siap ya untuk melakukan tracing itu. Ya, saya kira kendala tidak masalah, infrastruktur tinggal mengadakan ya, bisa pengadaan. Oh ya sekarang ini masih manual gitu ya, Prof? Masih manual. Jadi ada beberapa lab di Sanglah, kemudian RSPTN, kemudian di Rumah Sakit Bali Mandara, di Universitas Warmadewa, dan kemudian di beberapa rumah sakit yang lain itu semuanya manual. Masih dan manual, ya? Kemampuan manual sehari barangkali tidak lebih dari 100, itu 50 rata-rata kemampuan deteksi manualnya. Sedangkan kalau sistem otomatis itu per hari bisa 1000. Jadi dengan satu mesin. Apakah karena itu kemudian banyak sekarang juga menggunakan swab antigen gitu ya untuk? Nah itu juga kesalahan. Jadi kalau mestinya itu tidak bisa substitusi. Beda. Boleh dipakai swab antigen, yang positif selesai dianggap positif. Yang negatif ini harus di PCR. Karena swab antigen itu sensitivitasnya hanya 80-85%. Artinya apa? Dari 100 orang yang positif akan terdeteksi sekitar 80 orang saja. Ada 20 orang yang kemungkinan positif tapi tidak terdeteksi. Sehingga mestinya ini boleh dipakai, tetapi tidak substitusi. Jadi sebagai pendahuluan, screening awal dengan rapid antigen, yang positif di treatment, diisolasi dan sebagainya, sedangkan yang negatif mestinya di PCR. Baru benar-benar kita benar-benar tahu siapa yang di virus itu ada di mana. Karena PCR sensitivitasnya sekitar 98-99%. Jadi ada dari 100 yang positif, kemungkinan lolosnya 1 sampai 2 orang dibandingkan dengan 30 orang tadi. Jadi itu yang sekali lagi dengan kapasitas yang terbatas, kemudian kapasitas lab, kemudian yang kedua penggunaannya, interpretasinya yang salah atau tidak benar, itu yang kita menghadapi. Nah kemudian akhirnya sementara dalam proses PPKM ini beberapa hari yang lalu masih banyak berita, masih banyak cerita, masih banyak fakta yang kita orang berkerumun, dan kemudian hanya jangan diupload di media sosial. Itu seperti itu. Jadi ini kenyataan. Artinya saya tidak mengatakan mencela nyamuk Bali lah ya. Bali saya punya, jadi saya orang Bali, kita orang Bali beli, tapi ini kita mestinya bisa kita perbaiki. Apakah yang Prof maksud dengan upacara pancayatnya, upacara adat yang ada di Bali yang seolah-olah tidak terbatasi gitu ya, Prof? Ya. Walaupun ada PPKM darurat, menurut Prof harus dibatasi. Tapi kan sudah ada keluar surat edaran dari PHDI dan MDA katanya. Ya surat edarannya baru 2 hari 3 hari yang lalu. Sementara kan, dan efeknya ini kalau benar-benar dieksekusi baru kelihatan lagi 2-3 minggu. Tidak bisa kelihatan hari itu. Itu pun kalau diimplementasikan dengan tegas ya, Pak? Kalau implementasi dengan tegas, belum lagi ke kerumunan yang lain, misalnya vaksinasi. Vaksinasi juga. Vaksinasi massal, tapi ada kerumunan di sana, dan kemudian kerumunan pada saat vaksinasi itu mempunyai efek dua. Pertama adalah klaster vaksin. Jadi yang kedua adalah kesan masyarakat bahwa pemerintah tidak mengenangani COVID dengan serius. Jadi orang tidak boleh berkerumun untuk dagang, warung misalnya tidak boleh, tapi boleh berkerumun dengan vaksin. Itu kan sudah jadi kesan publik akan menjadi ini tidak serius mengatasi COVID. Ini yang terjadi. Ya sehingga dengan situasi seperti itu, jadi saya boleh berasumsi sekarang membuat skenario. Saya bisa salah, tapi bisa benar juga, bahwa setiap orang dari kita, orang-orang dari kita sudah mempunyai anggota keluarga atau teman kerja yang kemungkinan positif COVID-19, tetangga kiri, kanan, muka belakang kemungkinan ada yang positif. Ini yang mestinya diatasi dengan baik. Apa yang mesti kita lakukan, Prof? Kalau mungkin mungkin berharap dari pemerintah agak susah gitu ya. Apa yang mungkin bisa kita lakukan? Atau pemerintah juga mungkin harus mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas atau seperti apa, menurut Prof? Jadi kalau pertama mungkin terpaksa dulu pemerintah ini sebagai
pemadam kebakaran, ya, tidak bisa mencegah api kebakaran kecil itu dengan 3T yang terlambat, yang sangat rendah, kemampuan diagnostik yang jauh dari standar, maka mungkin sekarang pemadam kebakarannya adalah rumah sakit. Jadi sediakan rumah sakit dengan fasilitas, tidak perlu harus isolasi, rumah sakit dengan fasilitas ventilator dan oksigen. Jangan pernah ada lagi ribut-ribut di media sosial kita kekurangan oksigen. Itu kemungkinan. Yang kedua adalah vaksinasinya dipercepat, ya, dipercepat. Nah, sedangkan masyarakat sekali lagi, kalau untuk yang ketiga ini kerumunan ini harus dihentikan lah, ya. Kalau saya boleh menyarankan yang paling dramatis, ya Cunta ke Bali. Jadi Bali itu sebel ini. Jadi tidak boleh, jangan ada upacara lagi, paling tidak ngeros lemeng gitu. Ya, tidak akan lagi ada upacara, tidak hanya Hindu, semua agama, semua perkawinan dan sebagainya stop, jangan sudah diberikan, kecuali upacara yang sudah kebat daun istilahnya, sudah masang mulai ya silakan, tapi dengan protokol ketat. Tapi yang belum sebaiknya ditunda. Kita sedang sebel, kita sedang Cunta ke Bali, yang itu yang paling. Nah, sekali lagi ini sudah, sedangkan 3T beli. Tracing, testing, karena kapasitas testing tidak mungkin kita tingkatkan besok. Kapasitas tracing tidak mungkin kita tingkatkan minggu ini atau besok. Maka untuk jangka panjang tetap harus diperbaiki oleh pemerintah, tapi saat ini mungkin yang lebih tepat itu tadi, Cunta ke Bali. Kemudian pemerintah tugasnya adalah rumah sakitnya diperbanyak fasilitasnya, drastis, ya, dan juga vaksinasi dilakukan dengan baik, dengan benar, dan dipercepat. Itu mungkin ya, itu saja yang mungkin kita bisa. Tapi lagi-lagi mungkin persoalannya kendalanya dana juga ya, Prof, ya. Kalau misalnya rumah sakit diperbanyak harus dana dan segala macam. Kalau dana saya yakin ada. Sekarang ada nggak political will untuk menyalurkan dana itu? Jadi sebenarnya kan sekali lagi memanfaatkan dana yang ada sebenarnya. Ya, ini sudah krisis. Apa mau masih mempertimbangkan? Saya bahkan selalu bilang ke keluarga saya, ke teman-teman saya, pada saat akhir pandemi ini kita tinggal mempunyai celana dalam, sempak, itu kita sudah syukuri, artinya kita selamat. Nah, pemerintah juga demikian. Ini krisis. Kita sedang dalam krisis, dan krisis ini kita tidak bisa matikan apinya ketika letupan kecil dengan 3T yang benar. Mestinya ya terpaksa tinggal satu, yaitu yang terakhir, jadi rumah sakit, kemudian vaksinasinya dipercepat dan dilakukan dengan benar. Nah, sementara untuk masyarakatnya paling tidak kalau bisa jangan itu keluar dulu gitu ya. Cunta ke. Sebel dan diam di rumah, kalau bisa juga diam di rumah. Segala upacara yang melahirkan kerumunan stop dulu deh, ya. Dan kemudian kalau itu harus dilakukan dengan kesadaran sendiri ya, Prof, bukan oleh karena diperintah dilarang gitu, Prof. Mesti begitu. Mesti gitu. Karena sekali lagi ya kita anggap pemerintah tidak mampu lah, ya, tidak mampu mengatasi ini, ya, masyarakat yang mengambil inisiatif. Kita sudah tidak bisa berharap terlalu banyak dari pemerintah karena keterbatasan yang mereka miliki, maka inisiatifnya harus datang dari kita, ya. Untuk keselamatan kita bersama. Ya, itu yang mungkin yang paling drastis. Dan mohon maaf ini, jadi kalau masyarakat Bali, saya tidak bermaksud untuk degag ataupun apapun, ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, terserah, saya sebagai ilmuwan sudah melakukan Swadharma yang harus saya sampaikan. Kemudian tentu masyarakat sekarang sudah terhidang di atas meja, mau dimakan mau tidak, silakan. Tuh. Baik, terima kasih Prof. Mahardika sudah memberikan kita yang jelas. Memang saya menarik pada persoalan bagaimana ini harus kita selesaikan juga dari tingkat masyarakat gitu ya, di kesadaran kita sendiri, karena kalau kita sibuk dengan mengharapkan dari pemerintah karena keterbatasan yang mereka miliki pun, ini jadi persoalan yang cukup pelik untuk kita menyelesaikan pandemi ini. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi catatan penting buat kita bersama, terutama di Bali ini yang seperti di awal disampaikan sangat mengkhawatirkan sekali. Kita pun ketakutan kalau memang benar seperti prediksi Prof. Mahardika bahwa ada dari setiap komunitas kita, baik keluarga maupun tempat rekan kerja kita sudah terpapar COVID, ini yang jadi catatan kita bersama. Saya kira demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Prof. Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.